Halo sahabat Epik, dalam babak baru sejarah global yang tengah bergulir, kita menyaksikan transformasi yang tidak terduga dari tatanan dunia. Pada masa lalu, Amerika Serikat selama puluhan tahun menjadi pusat kekuatan yang mengarahkan kebijakan internasional dan memberikan pengaruh besar terhadap peradaban Barat, khususnya Eropa yang telah lama memberikan bimbingan dan perlindungan dari sang kekuatan raksasa. Namun, seiring berjalannya waktu, tampak jelas bahwa pilar-pilar tersebut mulai runtuh. Amerika Serikat yang pernah menjadi mercusuar penuntun, kini seolah meninggalkan Eropa dalam keadaan kalang kabut dan kebingungan yang mendalam. Tanpa hadirnya kekuatan penyeimbang itu, negara-negara Eropa harus menghadapi berbagai tantangan internal dan eksternal yang saling bersaing, mulai dari perpecahan politik, stagnasi ekonomi, hingga krisis identitas budaya. Ketidakmampuan sistem lama untuk merespons dinamika zaman yang mengakibatkan tatanan yang dulu dianggap stabil, kini terombang-ambing, membuka celah bagi munculnya kekuatan baru yang dengan cepat mengukir jejaknya di panggung dunia. Di tengah kekosongan yang ditinggalkan oleh Amerika Serikat, Tiongkok muncul dengan kecepatan dan determinasi yang luar biasa, melaju menuju kejayaan yang tampaknya tak terbendung. Transformasi besar ini bukan sekadar soal pertumbuhan ekonomi atau ekspansi wilayah, melainkan juga merupakan perubahan dari revolusi peradaban yang menggeser paradigma global. Tiongkok, yang dulunya kerap disandang sebagai bangsa yang tertinggal, kini telah berhasil mengatasi kondisi buruk dengan menggabungkan tradisi kuno dan inovasi modern secara harmonis. Kunci keberhasilan ini terletak pada sistem pemerintahan yang sangat desentralisasi, di mana setiap provinsi memiliki otonomi yang luas untuk menentukan langkah-langkah strategis sesuai dengan kondisi dan potensi lokalnya. Dana pemerintah yang didistribusikan hampir merata ke seluruh penjuru negeri, memberikan peluang yang sama bagi setiap wilayah untuk mencapai kemajuan. Model inilah yang memicu persaingan sehat antar provinsi, menjadikan setiap daerah sebagai laboratorium inovasi yang terus bereksperimen dengan kebijakan pembangunan dari sektor infrastruktur, teknologi informasi, hingga industri kreatif. Fenomena arus balik peradaban dari Barat ke Asia menjadi bukti nyata bahwa nilai-nilai modern dan sistem yang selama ini dianggap unggul di dunia Barat kini mengalami pembalikan posisi. Di era globalisasi yang semakin dinamis saat ini, konsep kemajuan tidak lagi semata-mata diukur dari pertumbuhan ekonomi yang eksponensial atau dominasi politik militeristik, melainkan juga dari kemampuan untuk menciptakan keseimbangan antara tradisi dan inovasi, antara otonomi lokal dan sinergi nasional. Nilai-nilai yang dulu dijunjung tinggi di Eropa, demokrasi liberal, kebebasan individu, dan sistem pasar bebas, mulai menunjukkan keterbatasannya dalam menjawab tantangan zaman yang kompleks. Sementara itu, pendekatan Tiongkok yang menekankan pada perencanaan jangka panjang, pemerataan sumber daya, dan persaingan konstruktif antar provinsi menawarkan alternatif yang menarik. Di sini tersirat pesan bahwa arus balik peradaban bukan hanya pergeseran kekuatan geopolitik, melainkan juga sebuah transformasi nilai dan paradigma kehidupan yang mendalam. Dalam dekade terakhir, reformasi yang dilakukan Tiongkok telah mengubah wajah negara tersebut secara radikal. Setiap provinsi dengan keunikan budaya dan kekayaan sumber daya alamnya diberi ruang untuk mengelola pembangunan sesuai dengan karakteristik lokal. Pendekatan desentralistik ini memungkinkan provinsi-provinsi seperti Guangdong, Jiangsu, Sichuan, dan banyak lainnya untuk bersaing secara sehat, menciptakan ekosistem ekonomi yang dinamis dan inovatif. Dana yang dipilih pemerintah pusat disebarkan secara merata sehingga tidak ada wilayah yang terabaikan, mendorong terciptanya infrastruktur modern, pusat penelitian dan pengembangan, serta penguatan sektor industri yang berdaya saing tinggi. Hasilnya, persaingan antar daerah tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang merata, tetapi juga memperkuat rasa persatuan nasional yang menjadi landasan kokoh dalam menghadapi persaingan global.
Revolusi peradaban yang tengah terjadi ini menandai perubahan paradigma global, di mana nilai-nilai kemajuan tidak lagi bersifat eksklusif milik Barat, melainkan telah diadaptasi dan ditransformasikan oleh kekuatan baru dari Timur. Ketika struktur kekuasaan tradisional mulai menunjukkan retakan, semangat inovasi dan keberanian mengambil risiko yang diusung oleh Tiongkok menjadi magnet bagi banyak negara yang tengah mencari jalan keluar dari krisis. Di balik setiap kebijakan yang diambil, tersimpan filosofi mendalam yang menghargai keseimbangan antara kemajuan material dan nilai-nilai spiritual yang telah mengakar sejak zaman kuno. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip harmoni dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan, Tiongkok berhasil menciptakan model pembangunan yang tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga inklusif secara sosial dan berkelanjutan secara lingkungan. Di tengah perubahan global, Eropa yang pernah menjadi pusat peradaban modern kini harus mengakui bahwa sistem yang selama ini mereka miliki tidak lagi mampu menjawab tuntutan zaman. Krisis identitas dan konflik internal yang kian meruncing telah menempatkan Eropa dalam posisi yang rapuh. Sementara negara-negara di kawasan tersebut berjuang mencari pijakan baru di tengah kehilangan arah yang dulu dihadirkan oleh Amerika Serikat. Kekosongan kepemimpinan ini semakin menunjukkan betapa rapuhnya fondasi yang selama ini dibangun di atas dasar keyakinan bahwa stabilitas dan kemakmuran dapat dijamin oleh satu kekuatan dominan. Ironisnya, di saat Eropa terjebak dalam kebingungan dan konflik, Tiongkok dengan cerdas memanfaatkan momentum tersebut untuk melangkah lebih jauh, menunjukkan bahwa kemandirian dan inovasi dapat menjadi kunci utama dalam menciptakan masa depan yang cerah. Lebih jauh lagi, keberhasilan model desentralisasi Cina telah membuka mata dunia akan potensi luar biasa yang tersimpan dalam keragaman lokal. Setiap provinsi dengan segala perbedaan geografis, budaya, dan sumber daya kini berpeluang untuk mengoptimalkan keunggulan kompetitifnya. Pendekatan ini tidak hanya menciptakan dinamika persaingan yang sehat, tetapi juga mendorong kolaborasi lintas daerah dalam mengatasi tantangan bersama. Investasi besar-besaran dalam sektor penelitian dan pengembangan, peningkatan kualitas pendidikan, serta dukungan terhadap inovasi teknologi telah menghasilkan gelombang baru bagi para pemimpin dan pengusaha muda yang siap merencanakan masa depan. Dengan dukungan dana pemerintah yang disalurkan secara merata, setiap daerah mampu membangun infrastruktur modern dan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas, sehingga kesenjangan antar wilayah semakin menyempit dan kemakmuran dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Di balik gelombang perubahan tersebut, terjadi serangkaian dinamika internal yang menampilkan bagaimana sistem pemerintahan Tiongkok bekerja secara efektif dalam konteks global yang semakin kompleks. Setiap provinsi dengan karakteristik budaya dan geografis yang unik telah diberikan kebebasan untuk mengelola sumber daya secara mandiri, sekaligus berkolaborasi dalam kerangka nasional yang terstruktur. Sistem ini, meski terlihat longgar dalam pembagian otonomi, ternyata menyimpan kekuatan yang luar biasa dalam menyatukan berbagai elemen masyarakat dan sektor ekonomi. Dana pemerintah yang didistribusikan hampir merata ke seluruh penjuru negeri, memberikan peluang yang sama bagi setiap wilayah untuk mencapai kemajuan. Model inilah yang memicu persaingan sehat antar provinsi, menjadikan setiap daerah sebagai laboratorium inovasi yang terus bereksperimen dengan kebijakan pembangunan dari sektor infrastruktur, teknologi informasi, hingga industri kreatif. Lebih jauh lagi, model desentralisasi yang diterapkan di Cina memberikan ruang bagi setiap daerah untuk mengidentifikasi dan mengoptimalkan keunggulan kompetitifnya. Hal ini tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membawa perubahan signifikan dalam pola pikir dan budaya kerja masyarakat. Di beberapa provinsi, terjadi peningkatan signifikan dalam sektor pendidikan dan penelitian yang pada gilirannya menghasilkan tenaga kerja yang lebih terampil dan inovatif. Investasi dalam bidang penelitian dan pengembangan menjadi prioritas utama,
karena pemerintah menyadari bahwa kemajuan teknologi merupakan kunci untuk mempertahankan daya saing di era globalisasi yang serba cepat ini. Melalui kebijakan-kebijakan yang mendukung kolaborasi antara sektor publik dan swasta, Tiongkok berhasil menciptakan ekosistem yang kondusif untuk inovasi, sehingga banyak proyek percontohan berhasil menghasilkan solusi revolusioner yang diterapkan tidak hanya secara lokal, tetapi juga dalam skala nasional. Di sisi lain, transformasi besar-besaran yang terjadi di Tiongkok telah memicu reaksi besar-besaran di berbagai belahan dunia, terutama di negara-negara yang masih mempertahankan model pembangunan tradisional. Eropa, yang selama ini menjadi pusat peradaban dan inovasi, kini harus mengakui bahwa sistem yang telah lama mereka miliki tidak lagi relevan dengan tuntutan zaman. Perpecahan internal dan persaingan yang tidak sehat antar negara bagian telah memperlemah fondasi kekuatan mereka, sehingga sulit untuk bersaing dengan dinamika kemajuan yang diusung oleh Tiongkok. Selain itu, kegagalan dalam mengintegrasikan nilai-nilai kemanusiaan dengan kebijakan ekonomi modern semakin mempertegas pergeseran peradaban yang sedang berlangsung. Arus balik peradaban dari Barat ke Asia bukan hanya soal pergeseran kekuatan politik atau ekonomi, melainkan juga tentang perubahan fundamental dalam cara pandang terhadap kehidupan dan kemajuan. Ketika membicarakan masa depan peradaban, kita tidak boleh mengabaikan peran penting kolaborasi internasional yang konstruktif. Di tengah gejolak global yang kerap mengancam stabilitas dunia, keberhasilan Tiongkok dalam menerapkan sistem desentralistik yang efektif menunjukkan bahwa persaingan sehat antar provinsi dapat menjadi model inspiratif bagi banyak negara. Distribusi dana yang merata dan kebijakan yang mendukung inovasi lokal telah menciptakan ruang bagi pertumbuhan yang inklusif, di mana setiap wilayah memiliki peluang yang sama untuk berkembang. Di balik statistik pertumbuhan ekonomi yang mengesankan, terdapat cerita-cerita inspiratif tentang bagaimana masyarakat di daerah-daerah terpencil berhasil mengubah tantangan menjadi peluang dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara cerdas dan efisien. Keberhasilan ini bukan hanya soal angka atau persentase, melainkan juga tentang peningkatan kualitas hidup masyarakat yang selama ini seringkali terpinggirkan oleh sistem yang tidak merata. Di tengah perjalanan panjang menuju kejayaan yang tak terbendung, pergeseran peradaban dari Barat ke Asia menjadi saksi bisu dari betapa dinamisnya perubahan yang terjadi di era modern ini. Amerika Serikat yang dulu menjadi mercusuar harapan dunia, kini menunjukkan tanda-tanda kelelahan dalam mengelola pengaruhnya di kancah internasional, sehingga membuat Eropa terombang-ambing dalam kedalaman yang mendalam. Sementara itu, Tiongkok dengan penuh determinasi dan semangat inovasi yang terus melaju, membuktikan bahwa sistem desentralisasi yang mengedepankan persaingan sehat dapat menghasilkan pertumbuhan yang luar biasa. Revolusi ini tidak hanya mengubah peta politik dunia, tetapi juga menyentuh aspek-aspek fundamental kehidupan, mulai dari sistem pendidikan dan infrastruktur, hingga nilai-nilai sosial yang selama ini menjadi identitas bangsa. Setiap kebijakan yang diambil, setiap inovasi yang diterapkan, merupakan bagian dari upaya besar untuk menciptakan peradaban yang lebih harmonis dan berkelanjutan. Di akhir perjalanan reflektif ini, kita dapat memahami bahwa perubahan era global merupakan keniscayaan yang telah lama tertanam dalam dinamika sejarah umat manusia. Jatuhnya kekuatan yang dulu memimpin dunia diakhiri dengan munculnya kekuatan baru yang didasarkan pada semangat inovasi dan pemerataan, menggambarkan betapa peradaban tidak pernah berhenti untuk berkembang. Eropa yang pernah dikenal sebagai pusat peradaban modern, kini dihadapkan pada kenyataan pahit bahwa dominasi dan stabilitas yang pernah mereka nikmati dapat dengan mudah digeser oleh arus perubahan global yang tak terelakkan. Di sisi lain, Tiongkok telah membuka jalan era baru yang mengedepankan menuju keadilan, inovasi, dan kolaborasi lintas provinsi sebagai kunci keberhasilan. Dengan desentralisasi sistem yang memberikan kesempatan bagi setiap wilayah untuk mengembangkan potensi mereka secara optimal, daerah-daerah tersebut tidak hanya menciptakan kemajuan ekonomi yang pesat,
tetapi juga menyusun kembali tatanan sosial dan budaya yang mampu menjawab tantangan zaman. Di tengah gejolak global, narasi ini mengingatkan kita bahwa setiap perubahan, betapapun drastisnya, selalu membawa secercah harapan bagi terciptanya dunia yang lebih harmonis, adil, dan berkelanjutan. Dengan semangat yang sama, kita diharapkan Indonesia dapat belajar dari pengalaman masa lalu dan menerapkan prinsip-prinsip inovatif yang telah terbukti efektif untuk bersama-sama menapaki jalan menuju masa depan yang gemilang dan penuh keberhasilan. Dan tugas pemimpin negara manapun di dunia ini hanya satu tugasnya, yakni memperkecil korban nyawa dalam transisi perubahan global. Bagaimana pendapat sahabat Epik? Mari berbagi di kolom komentar. Terima kasih. Sampai jumpa.